Pemirsa, bagaimana peluang pledoi Richard Eliezer dan tim kuasa hukum dapat meyakinkan hakim untuk meringankan hukuman? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Bang Roni, Prof. Hipnu, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Egan, selamat malam Prof. Hipnu. Ya, saya langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari pledoi yang disampaikan oleh Eliezer mengatakan dirinya diperalat, dibohongi dan kemudian disia-siakan. Apa tanggapan Anda pledoi yang disampaikan oleh Eliezer kemarin? Ya, pledoi yang disampaikan oleh Pak Roni, saya kira dari konsep hukum sangat menarik sekali. Baik dari segi yuridis maupun dari segi empiris, sosiologis. Artinya dari segi yuridis, Bang Roni mampu meletakkan bagaimana konsep GC yang berlaku di Indonesia sebagai adopsi dari negara-negara common law. Sehingga menunjukkan ke depannya ini adalah sebagai bentuk pelaku, tapi bukan sebagai pelaku yang ringan. Dan disinilah kemarin Bang Roni juga harus menentukan apakah Eliezer itu pelaku utama atau tidak. Kalau memang bukan pelaku utama, ini menjadikan clear GC akan diterapkan. Karena perdebatan kemarin, jaksa agak sedikit ragu ketika melihat bahwa dia yang mengeksekutor, kan pertimbangan seperti itu. Yang aktornya adalah Sambo. Nah disinilah bimbang antara eksekutor dan sebagai bentuk aktor intelektual. Ini yang menjadikan konsep. Kemudian yang kedua, yang menarik lagi adalah aspek empiris yuridis. Ini yang saya kira menjadikan suatu titik tengah bahwa ternyata Eliezer mampu meyakinkan, mampu memberikan suatu gambaran yang utuh, baik dari sistem peradilan pra-adjudikasi sampai adjudikasi, mampu memberikan suatu keterangan yang konkret. Yang memang dalam bantahan-bantahan itu jelas, khususnya menembak. Ini suatu titik krusial, Mas Egan. Menembak yang dikatakan oleh Pak Sambo tidak menembak, tapi oleh Eliezer menembak. Itu suatu konstruksi yang cukup bagus. Karena apa? Dari peluru 7 yang masuk dia kan 3 atau 4. Pertanyaannya, 3 peluru siapa yang menembak? Kan itu sudah masuk kualifikasi. Secara kontrario berarti ada orang yang menembak. Siapa? Orang yang berkepentingan. Kalau K tidak menembak, R tidak menembak, Bu PC menembak, berarti siapa? Tinggal si FS. Nah, inilah yang saya kira sangat meringankan sekali, sehingga saya melihat kalau memang seperti nanti akan kembali pada konsep bahwa GC akan diberikan pada terdakwa di antara partai yang paling ringan. Yang paling ringan berarti di bawah K maupun di bawah UPC maupun di bawah R. Itu konsep GC yang berlaku. Memang suatu yang baru, Mas Egan. Karena kan baru 2026 kalau nggak salah itu. Suatu yang baru. Memang singgungan-singgungan masih mungkin. Kemarin kan singgungan dengan penuntut umum ya, itu yang wajar lah. Kedepannya saya kira ada ini pembelajaran ke depan menjadi suatu peletakan GC, suatu yang sangat penting. Karena ini kalau hakim akhirnya memberikan status GC itu, apakah bisa bebas Eliezer meskipun dia adalah seorang eksekutor? Bebas, enggak. GC itu pelaku, Mas, tapi pelaku yang paling ringan. Makanya kalau kita bicara konsep willing and witness juga nggak ketemu, kan gitu. Dia sebagai pelaku. Oleh karena itu sebagai pelaku dalam itu ada kesadaran diatur melakukan menembak. Walaupun itu 3 kali itu. 3 kali itu dalam keadaan perintah. Perintahnya salah. Bukan perintah yang resmi, adalah perintah yang salah. Perintah yang tidak berwenang. Pertanyaannya, apakah seorang kadif bisa merintahkan untuk menembak polisi? Enggak. Kalau menembak penjahat, ya. Menembak teroris, ya. Nah, disinilah yang dilakukan memang salah persepsi, ya. Tapi harus dipahami adalah suatu perintah yang salah. Sehingga secara individual, Eliezer bertanggung jawab atas perintah. Oke, baik. Saya ke Bang Roni. Bang Roni, apakah memang dari pledoi kemarin itu menempatkan Eliezer sebagai seseorang yang diperalat, seseorang yang tidak berdaya? Ini memang menjadi jalan bagi tim kuasa hukum untuk bisa melepaskan Eliezer dari tuntutannya. Ya, jadi Mas Egan kemarin kan ada 2 pembelaan ya. Pertama pembelaan pribadi dari Richard Eliezer, di mana pembelaan itu ditulis tangan di Rutan Barreskrim yang menceritakan bagaimana kondisi hatinya ya. Jadi dia mencurahkan di dalam pembelaan tersebut. Kalau kita menyimak bersama bahwa di sini tergambar jelas terkait dengan situasi waktu dia sebelum menjadi polisi, kemudian ketika dia
bergabung bekerja dengan Jenderal Bintang 2 saat itu Kadifropam yang dihormati, dihargai. Kemudian dalam proses perjalanan dia bertugas menjadi driver sekaligus ajudan, di mana dia bertugas menjaga seluruh ya. Dan di situ kan kelihatan bahwa dia sangat hormat, patuh, dan taat. Tetapi dalam hal ini kemudian dia diperintah untuk menembak almarhum Joshua, di mana menurut dia diperalat. Itu adalah visi dari hati Richard Eliezer yang kita kemarin lihat bersama ya, bahwa terkait dengan situasi itu, ini menggambarkan kebatinan dari Richard Eliezer. Kemudian bagaimana orang tuanya, bagaimana tunangannya, kemarin kita sudah simak bersama ya. Dan kedua, kami juga pun dari tim penasihat hukum membacakan pledoi kami. Di dalam pledoi kami sudah sangat jelas bahwa kami arahnya adalah terkait dengan fakta persidangan, kita coba kaitkan dengan penghapus pidana. Di mana penghapus pidana itu yang diatur di pasal 48 KUHP terkait dengan proforma yang sudah terungkap di persidangan, ahli dari jaksa penuntut umum, ahli pidana jaksa penuntut umum sudah sampaikan terkait dengan daya paksa. Kemudian menyampaikan juga terkait dengan alat. Richard Eliezer ini sebagai alat. Ada orang yang menyuruh melakukan sebagai don player, dan Richard Eliezer ini sebagai alat player. Jadi kalau di teori hukum pidana bahwa player ini tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Itu yang berbicara adalah ahli dari jaksa penuntut umum. Kemudian diperkuat juga dengan ahli pidana dari kami ya, terkait dengan 251 ayat 1 terkait dengan perintah jabatan, kemudian terkait dengan kondisi sikap batin dari Richard Eliezer. Kita bedah lagi dari mana? Dari asesmen dari namanya Mbak Lisa ini melakukan asesmen dari awal mendampingi Richard Eliezer bulan Agustus. Hasil asesmennya ini diserahkan kepada pihak ketiga. Supaya apa, Mas Egan? Supaya menjaga hasil ini tetap original, tidak terkontaminasi karena ada kedekatan. Ini diserahkan kepada pihak ketiga dan hasilnya adalah dia patuh dan taat, punya obedience yang tinggi. Ini sudah kita sampaikan ke majelis hakim. Kemudian diperkuat dengan ahli filsafat moral, Profesor Frans Magnisuseno, terkait dengan dia mengalami dilema moral, mengalami kebingungan. Karena apa? Berhadapan dengan Jenderal Bintang 2. Ini yang kita elaborasikan kemarin, kita tuangkan di dalam pledoi kami. Kami mengakui bahwa perbuatannya ada, tapi di KUHP itu terdapat alasan penghapus pidana. Jadi di petitum kita itu kita minta lepas, onslah, bukan bebas. Kita minta onslah, bebas. Karena apa? Perbuatannya ada, dia malah ngakui, dia mengakui perbuatannya, dia minta maaf, dia menyesal. Tetapi dalam proses hukum ini kan kita uji bahwa di dalam KUHP ada alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini bersesuaian dengan fakta persidangan terkait dengan Richard Eliezer. Di situ adalah arah pledoi kami kemarin. Garis besarnya seperti itu, Mas Egan. Baik, apakah kemudian seseorang yang hanya merupakan alat maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Saya akan tanya itu kepada Prof. Hipnu nanti. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Prime Time ini saya langsung ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, apakah memang seseorang yang hanya merupakan alat maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Ya, sekarang gini Mas Ogan, terminologinya nanti hakim. Apakah don plegen atau uitlogor bahasanya? Menganjurkan atau menyuruh lakukan. Kalau konsepnya itu menyuruh lakukan, memang yang disuruh tidak. Tapi kalau yang konsepnya nanti penganjuran, makalah yang menganjur dan dianjur adalah kena. Karena saya melihat ya, kenapa dianjurkan adalah satu. Ini yang kuncinya agak lemah Eliezer itu adalah dia menerima imbalan ketika eksekutor berjalan. Dia menyiapkan senjata ketika akan melakukan suatu tindakan. Oh iya Prof, sorry. Ya, imbalan itu dijanjikan Prof, bukan karena dia penembakan. Ya, oke. Itu sesudah Prof. Sudah. Maaf Prof. Ya, artinya sarana itu, kalau sarana itu memang tidak terpenuhi, ya kita kembali pada konsep. Pertanyaannya, apakah memang betul tidak bisa bertanggungjawabkan? Ya saya kira konsep itu harus lihat dalam keadaan situasi normal dan tidak normal. Karena yang paling berat itu, saya melihatnya nanti Eliezer itu sebagai penegak hukum. Itu Bang Roni. Memang kalau kok bebas nggak mungkin. Bisa juga nggak dipertanggungjawabkan. Tapi Eliezer kan penegak hukum yang mampu, kalau doktrin dalam undang-undang itu mampu harusnya mau menolak. Istilah pembelajaran bagi Polri sekarang bahwa setiap perintah harus dilihat apakah perintah itu bertentangan hukum atau tidak. Apakah perintah itu bertentangan dengan kepatasan atau tidak. Ini catatan
bagi kasus ini untuk Polri di Indonesia, sehingga harus bisa merefleksikan bahwa perintah itu salah. Nah, ini kasusnya. Oleh karena itu ya, menurut kami memang kalau unsur itu menyuruh lakukan betul, tapi pertanyaannya ini kondisional. Saya melihatnya seperti itu. Hukum itu tidak dilihat dalam suatu konsep yang abstrak, tapi yang konkret. Oleh karena itu, betul usulan Mas Roni, betul bisa kalau bisa di alasan penghapus itu. Tapi kayaknya hakim dengan melihat keadaan sebagai penembak eksekutor itu yang menjadikan agak sulit untuk menjadikan lepas. Oke, baik. Tapi terbukti yang paling ringan. Baik, Bang Roni, berkaitan dengan kejujuran sekarang, Eliezer juga sempat bertanya dalam periode kemarin, apakah harga kejujuran dibayar dengan 12 tahun penjara begitu ya? Apakah memang ada rasa penyesalan begitu yang disampaikan oleh Eliezer, menyampaikan kejujuran begitu yang dia sampaikan? Ya, Mas Egan, pertama coba saya tadi jawab terkait dengan pernyataan dari Profesor Hipnu ya, bahwa perbedaannya adalah Richard Eliezer ini adalah paramiliter, Prof. Ini berbeda dengan polisi yang lainnya. Kemudian dia memang dididik itu untuk tidak mengelola perintah atau untuk menganalisa perintah, karena posisinya dia itu adalah paramiliter. Itu sudah terungkap di fakta persidangan, Prof. Sedikit saja, mohon maaf Prof. Hipnu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan polisi yang pada umumnya di mana polisi lantas atau polisi reserse yang mereka lebih cenderung untuk bagaimana dalam mengelola perintah ya. Tetapi seorang brimob itu tidak seperti itu. Dan kita pertama. Yang kedua yang tadi dari Mas Egan sampaikan bahwa dia merasa bahwa kenapa bisa 12 tahun Mas Egan. Kalau saya lihat ya, karena itu kemarin, itu kan tulisan tangan, baru saya dengar itu kemarin waktu dibacakan. Kalau kami melihat bahwa kenapa bisa 12 tahun. Karena ini tidak adil, kenapa? Karena terdakwa yang lain, di mana pasalnya sama 340, kok dia bisa dituntut 8 tahun? Padahal fakta persidangan, mereka peranannya aktif loh. Mereka ada yang menutup jendela, mereka yang ada yang mengajak, ada yang mengamankan senjata dari Magelang. Fakta persidangan adalah Richard Eliezer orang terakhir yang dipanggil, yang tidak tahu apa-apa. Jadi yang tadi kemarin di pledoi kita sampaikan bahwa dia tidak punya niat mens rea, willen and wittennya tidak ketemu, willennya dia tidak tahu, wittennya dia tidak tahu. Ini kan dia terakhir dipanggil. Terus terjadilah kegoncangan jiwa di mana dia berhadapan dengan Jenderal Bintang 2. Fakta persidangan Ferdy Sambo pun sampaikan dalam posisi saya menangis, saya marah. Richard Eliezer ini kebingungan. Dia dihadapkan dua pilihan. Dia melanggar hukum, tetapi di satu pilihan dia dikuasai, dia harus melaksanakan perintah. Ini adalah fakta persidangan yang kemarin kita tuangkan di dalam pledoi. Jadi begini Mas Egan, terkait dengan situasi tersebut, kemudian ada terdakwa yang lainnya di mana perannya aktif, kemudian dituntut 8 tahun, ini kan namanya nggak adil, Mas Egan. Kenapa? Richard Eliezer 12 tahun, ini 8 tahun. Adalah perdebatan bahwa dia adalah eksekutor, tidak bisa berdiri sendiri dong. Kemudian disampaikan bahwa disandingkan dengan Algojo, itu tidak apple to apple. Algojo itu melaksanakan perintah putusan pengadilan, itu adalah undang-undang. Sedangkan Richard Eliezer dalam posisi tersebut dia dikuasai karena ada yang menyuruh melakukan, kemudian berhadapan dengan Jenderal Bintang 2. Nanti dikaitkan lagi dengan etika. Etika kan sudah jelas bahwa dilarang menerima perintah yang salah, harus dilaporkan di tingkat di atasannya. Ferdy Sambo saat itu adalah Kadif Propam, berarti kan kalau ada dia harus melaporkan ke tingkat di atasnya, adalah di atasnya siapa? Kapolri. Posisinya itu kan tidak bisa kita tergambarkan hal seperti yang sesimpel itu. Yang kita pengen kasih tahu bahwa terkait dengan 12 tahun tersebut, Mas Egan, bahwa ini kan kami sayangkan kenapa dalam tuntutan tersebut hal-hal soal GC di pertimbangannya ada, kemudian hal-hal yang meringankan menurut kami dia selama ini kooperatif, kemudian membantu persidangan, kok tidak ada ini. Tapi kan kita menjadi tanda tanya kenapa seperti ini. Itulah dalam hal ini kan kita tetap perjuangkan keadilan untuk Richard Eliezer. Seperti itu Mas Egan. Oke. Baik, terakhir Prof. Hipnu, singkat saja, apakah pledoi bisa mempengaruhi hakim, pledoi dari Eliezer kemarin? Sangat bisa. Sebagai bentuk penerapan asas akusatur,
bahwa pledoi merupakan hal yang sangat menentukan ketika hakim akan menjatuhkan putusan. Karena pledoi adalah bentuk keseimbangan di dalam suatu persidangan. Adanya equal, bahwa peradilan kita adalah peradilan negara. Peradilan kita itu peradilan negara, maka kedudukan penasihat dan hukum mewakili, sehingga ada suatu kesamaan. Nah, disinilah pledoi sangat menentukan apakah nanti suatu putusan itu dipertimbangkan atau tidak. Gitu. Apa hal lain kemudian bisa mempengaruhi hakim dalam pledoi ini, Prof. Ibnu? Satu, bahwa adanya suatu persepsi tentang jisi. Kedua, persepsi tentang alat penembakan. Ketiga, tentang adanya suatu relasi kuasa. Dan yang keempat adalah tentang undang-undang LPSK yang memberikan jisi sebagai hukuman yang paling ringan di antara para terdakwa yang diputuskan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti kelanjutan dari ada pilihan lain, karena itu sudah politik hukum kita. Mau tidak mau harus diikuti. Begitu, Mas Ikan. Oke, baik, terima kasih Prof. Ibnu dan juga Bang Roni. Kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari hakim. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Prof. Ibnu, Bang Roni. Selamat malam, Prof.